Oke, akan saya lanjutkan materi dari sistem informasi pendidikan pada video yang kedua ini. Oke, pada slide ini akan dibahas bagaimana cara menentukan unsur jaringan. Oke, untuk menentukan unsur jaringan itu kita harus bisa menentukan data atau informasi apa yang dibutuhkan, kemudian kapan data tersebut dibutuhkan, ketiga siapa yang membutuhkan informasi tersebut, keempat di mana data atau informasi itu dibutuhkan, apa di sekolah, apa di FKIP, apa di prodi, kemudian kelima dalam bentuk apa data atau informasi itu dibutuhkan, apa dalam bentuk blog tentang event tertentu atau dalam bentuk rekap dari nilai siswa atau mahasiswa, dan hal-hal lainnya. Unsur-unsur dalam sistem informasi yang efektif bagi lembaga pendidikan terdiri dari satu, tahap penentuan unsur jaringan. Kedua, sistem informasi ini tentunya zaman sekarang ini perlu berbasis komputer ya, yang berbasis komputer dan bisa diakses dari manapun. Ketiga, alternatif pemrosesan dalam sistem informasi. Dan keempat, menggunakan pendekatan database. Sistem informasi berbasis komputer ini merupakan segala bentuk penyajian informasi dengan menggunakan media komputer untuk mempermudah dan merapikan pengarsipan yang dapat berguna di kemudian hari. Syarat sistem informasi berbasis komputer itu adalah yang basic datanya, data dasarnya ada profil sekolah, database kurikulum, data siswa, data guru, dan data nilai. Kedua adalah perangkat kerasnya, hardware. Ada CPU-nya, monitor, keyboard, flash disk, hard disk, mouse, printer, UPS. Atau mungkin sekarang bukan hanya CPU, monitor, keyboard ini udah jadi satu di dalam laptop ya sekarang. Kemudian yang C, software-nya. Oke, jadi di institusi tersebut sistem komputernya menggunakan MS Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Excel, Visual Basic. Kemudian ada operatornya, ada orang yang mengoperasikan komputer dan mengolah data. Ada banyak keunggulan sistem informasi berbasis komputer bila dibandingkan dengan sistem informasi manual. Yaitu, SIMDIK dengan komputer ini lebih efektif. Perhitungannya lebih cepat, akurat, dan ekspansif. Ya, seperti kita lihat, kalau PBDB itu update-nya itu bisa per jam, bahkan per menit. Kemudian mempermudah transaksi. Ya, misalnya kalian mau bayaran, bisa dengan mobile banking, nggak usah ke kampus lagi. Kemudian mengurangi biaya processing. Nah, mengapa biaya processing? Processing itu kan bukan cuma dengan mesin gitu ya. Proses itu misalnya data dari biaya kuliah kalian nih. Kalau dengan mobile banking kan langsung masuk ke bank ya kan. Sedangkan kalau misalnya lewat harus datang ke kampus, harus isi form memberikan uangnya, kemudian nanti di bagian kasir diterima, nanti di bagian dari kasir mungkin ke kepala keuangan, dan prosesnya panjang gitu. Itu kan ada biaya form, ada biaya tenaga operasionalnya juga. Kemudian dapat melaksanakan program rumit dengan kesalahan minimal. Ya kan, karena rumusnya udah jelas, dia udah menghitung sendiri di komputernya. Jadi kesalahannya minimal. Kemudian F, mampu menyimpan data dengan padat. Ya kan, kalau di komputer itu bisa data 1000 mahasiswa langsung tersimpan gitu ya, nggak usah pakai buku yang tebal-tebal, tapi ya udah di komputernya itu. Atau kalau sekarang ya sistemnya cloud kan, penyimpanan itu bukan hanya di CPU-nya tapi juga di angkasa sana, di udara. Kemudian G, mampu mengintegrasi siklus arsip. Nah, misalnya nih, arsip dari prodi
bisa langsung terintegrasi dengan sistem informasinya UMT. Kemudian juga mengintegrasi proses transaksi, yaitu tadi proses transaksi dari untuk pembayaran, proses transaksi dari kamu ke bank dan juga ke bagian kasir atau keuangannya UMT. Kemudian lebih tepat waktu, terinci dan selektif, dan pastinya lebih cepat, efisien, reliable, dan dia nggak lelah gitu ya, nggak kayak orang gitu kan, dan patuh. Pemrosesan sistem informasi ini ada yang periodik, ada yang immediate. Pemrosesan data periodik itu maksudnya secara berkala gitu ya, bisa per minggu, per bulan, atau per semester. Untungnya dia efisien, akurat, pengendalian lebih mudah, dan lebih ekonomis. Ini misalnya data mahasiswa, data nama mahasiswa per semester ini, misalnya namanya mahasiswanya siapa aja gitu. Kelemahannya tidak up to date. Nah itu dia. Jadi misalnya ada yang daftarnya telat nih, sedangkan data absensinya sudah masuk ke siasat. Itu jadi agak merepotkan. Kemudian menundaan koreksi dan processing. Nah karena dia datanya bukan real time, ya berarti data absensinya harus dikoreksi dong. Kemudian adanya penyortiran yang tidak produktif. Ya, karena datanya harus disesuaikan dengan kebutuhan semester itu. Ya, jadi harus disortir. Misalnya, wah semester ini kan ganti semester nih, berarti siasatnya ganti lagi, mata kuliahnya ganti, dosennya ganti, gitu ya. Sedangkan kalau pemrosesan data immediate itu adalah data real time, data sekarang, gitu ya. Itu misalnya tadi yang penerimaan peserta didik baru itu data real time. Registrasi masuk, datanya tampil. Registrasi masuk, datanya tampil. Kemudian karena dia real time, maka proses setiap transaksi atau kejadian di-entry dengan menggunakan peralatan online, lalu diposting segera dan secara langsung. Nah, ini akan berpengaruh terhadap file master yang terkait. Keuntungannya dia up to date dan menghilangkan langkah yang tidak perlu. Ya misalnya tersortir dan pencatatan. Nah, jadi nggak disortir atau dicatat lagi, langsung ditampilkan. Kelemahannya ini tentu saja memerlukan perangkat yang lebih mahal karena dia perlu speed yang lebih baik gitu ya. Nah, karena dia nggak ada apa tadi penyortiran dan pencatatan, kadang-kadang pengendaliannya juga sulit gitu ya. Belum sempat disortir atau dicatat, udah tampil aja. Ya kadang-kadang itu jadinya kalau PBDB suka menimbulkan kehebohan karena datanya nggak sempat disortir dan dicatat. Dan sistemnya kompleks. Nah, ini sistem yang kompleks ini sih bagiannya orang IT ya. Kemudian entry dan pemeliharaan data yang rumit karena biasanya kalau yang data immediate ini datanya banyak, terus itu tadi sistemnya kompleks, jadinya kadang-kadang suka hang gitu kan kalau proses PBDB atau misalnya pembelian tiket gitu kan. Dia kan immediate tuh perkembangannya. Nah, kalau yang kayak gitu seringkali server di Indonesia tuh hang. Kemudian audit yang rumit karena datanya banyak, nanti udah selesai prosesnya, dia auditin lagi pusing deh. Oke. Berikutnya SIMDIK ini sebaiknya menggunakan pendekatan database. Mari kita awali dengan membahas apa sih data itu. Menurut Gordon B. Davis, data adalah bahan mentah informasi yang dirumuskan sebagai kelompok lambang non-random yang menunjukkan angka, jumlah, tindakan, dan hal-hal lainnya. Ya, jadi misalnya data mentah informasinya itu nama siswa, terus nilainya, kemudian udah masuk registrasi masing-masing, hitung jumlahnya. Kemudian berikutnya adalah tindakan-tindakannya, misalnya siswa itu diterima atau ditolak, dan seterusnya. Sekarang kita lihat apa bedanya pendekatan file dengan pendekatan database. Kalau pendekatan file itu, setiap aplikasi program memelihara sekumpulan file. File ini hanya bisa dioperasikan dengan program aplikasi tertentu.
Kelemahannya, ada elemen data identik yang tersimpan dalam 2 atau lebih file, sehingga biaya penyimpanan lebih besar. Kemudian ada multi-file yang rumit, bisa menimbulkan kesalahan, dan membuang-buang tenaga. Dan C, perbaikan harus berkali-kali, dan D, sulit untuk dilakukan laporan khusus. Nah, jadi pendekatan file ini untuk seseorang bisa mendapatkan informasinya ya harus buka filenya dulu. Dari aplikasi harus pilih filenya yang mana. Oops, sorry. Sedangkan pendekatan database, data diorganisir sedemikian rupa agar data bisa dioperasionalkan dengan berbagai macam program atau aplikasi. Karakteristik dari pendekatan database adalah datanya ini independen, terpisah dari aplikasi. Kemudian kemampuannya berubah sehingga lebih mudah, cepat, dan murah. Kemudian ada data konsistensi, on-time data entry dan storage data, ada integrasi data, dan shared data ownership bisa dilihat oleh semua orang. Kemudian data manajemennya centralized. Sekarang kita lihat bagaimana pengembangan data informasi sekolah, di mana dia di-develop-nya. Pertama, dari penyusunan bahan informasi sekolah. Datanya berupa fakta, angka, atau catatan historis yang belum digunakan untuk pengambilan keputusan. Dari data atau fakta yang angka yang belum data dan fakta dan angka ini belum berarti bagi pengguna sebelum diolah. Jadi misalnya kayak gini, ada data jam kerja, ada upah per jam. Ini kalau belum diolah ya nggak jadi apa-apa, cuma jadi data. Kalau sudah diolah nanti akan menjadi yang namanya gaji. Contoh berikutnya, ada data nilai UTS, ada nilai UAS, ada nilai harian, ada data kehadiran. Nanti hasilnya adalah indeks prestasi. Ada data, udah ada indeks prestasi semester 1, kemudian semester 2, 3, 4, 5, 6, ditambah ujian akhir, ujian skripsi, nanti hasilnya adalah ijazah. Jadi, bisa kita simpulkan, data adalah fakta-fakta atau angka-angka yang belum diproses, sehingga belum bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang baik. Nah, kemudian baru langkah berikutnya, datanya diolah. Data internal dan data eksternal diolah, baru pengambilan keputusan. Data internal adalah sumber data, dan pengolahan data harus saling terbuka dan mendukung. Oke, data eksternal di mana dipengaruhi oleh politik, ekonomi, pasar modal, permodalan, dan ketenagakerjaan. Oke, contohnya seperti sekarang nih. Data internalnya ada nih jumlah mahasiswanya. Data eksternal secara ekonomi, secara kesehatan dan politik, ya politik ini adalah ketentuan pemerintah. Ada pandemi dan ada PPKM. Berarti kegiatan belajar mengajar dengan jumlah mahasiswa sekian tidak mungkin untuk dilakukan secara offline. Alternatifnya dari data internal plus data eksternal yang sudah diolah ini diambil keputusan bahwa pembelajaran selama semester genap tahun 2020-2021 dilaksanakan secara online. Itu ya contoh bagaimana dari data diolah kemudian diambil keputusan. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan data informasi sekolah yang akurat. Ada petugas khusus, petugas IT yang menyediakan data dengan baik. Kemudian ada data akurat yang diperlukan untuk penyusunan informasi akurat dan informasi akurat untuk menentukan pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian yang keempat adalah pengiriman dan pencarian informasi melalui internet. Data dan informasi menjadi sumber ilmu pengetahuan, kemudian program atau kegiatan yang pengembangan data informasi sekolah ini adalah program atau kegiatan yang komprehensif, terintegratif, efektif, dan
efisien. Sekarang kita lihat beberapa jenis instrumen data informasi sekolah. Informasi sekolah yang sesuai dengan standar isi adalah KTSP, ya, satuan unit pembelajaran. KKM-nya, beban belajar siswa, silabus, kegiatan ekstrakurikuler, dan dokumen kalender akademik sekolah. Kemudian data informasi sekolah yang sesuai dengan standar proses. Contohnya adalah silabus mata pelajaran atau RPP, kemudian kegiatan supervisi, kegiatan pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjutnya. Ya, misalnya selain RPP juga ada data laporan atau raport nilai siswa. Kemudian C, instrumen data informasi sekolah yang sesuai standar kompetensi lulusan. Nah, jadi masing-masing sekolah itu udah jelas memberi informasi kepada masyarakat atau stakeholder kompetensi lulusannya apa. Ya, secara misalnya dengan belajar di sekolah ini, maka siswa akan mengikuti KBM keagamaan, kenegaraan, literasi, calistung, cinta lingkungan hidup, kemampuan berpikir kritis, komunikatif, kerjasama, kreatif, dan pemecahan masalah. Kemudian instrumen yang selanjutnya adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Bisa kelihatan tuh di websitenya sekolah, informasi mengenai jumlah gurunya berapa, gurunya mengajar bidang apa, gurunya tersertifikasinya apa, kompetensinya apa. Demikian juga dengan informasi mengenai tenaga administrasi atau tenaga layanan khususnya. Pada informasi data sekolah kita juga bisa lihat standar sarana atau prasarananya. Bisa disajikan, kelihatan luas lahannya berapa, kemudian fasilitas sanitasinya bagaimana, perpustakaannya bagaimana. Berikutnya juga disajikan standar pengelolaan mengenai rencana jangka menengahnya, rencana tahunan, bahkan ada struktur organisasinya. Kemudian standar pembiayaan. Ada anggaran. Ini kalau yang terbuka banget manajemennya, anggaran biaya dalam setahun gimana, pemakaiannya pada tahun anggaran yang kemarin bagaimana. Berikutnya standar penilaian. Ini di sini diinformasikan mengenai rancangan penilaian. Jadi penilaian rapor siswa itu misalnya bukan hanya aspek pengetahuan aja, tapi juga ada aspek keterampilan dan sebagainya. Kemudian silabusnya, masing-masing mata pelajaran berapa SKS-nya, berapa kreditnya, dan juga jadwal pembelajarannya bagaimana. Kemudian per sesi akan mempelajari apa dan apa yang akan dicapai per sesi, sampai apa yang akan dicapai di akhir semester atau bahkan setelah lulus dari lembaga pendidikan tersebut. Kemudian juga ada instrumen penilaiannya. Jelas teknik penilaiannya gimana, misalnya untuk nilai harian 20%, UTS 40%, UAS 40%, seperti itu. Terus kriteria kenaikan kelasnya. Kalau misalnya untuk naik kelas atau bisa lanjut ke semester berikutnya, misalnya nih ya, IPK-nya harus 2,5. Kemudian untuk lulus dari mata kuliah tersebut, minimal nilainya C. Oke, sampai akhirnya ada kriteria kelulusan. Mahasiswa yang lulus misalnya nggak boleh ada nilai D. Kemudian laporan hasil nilainya, penerbitan surat kelulusan, dan penerbitan dan penyerahan ijazah. Oke, demikian penjelasan saya mengenai sistem informasi manajemen pendidikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.